Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada bab kali ini kita akan membahas tentang bab 22 yaitu DNS server dan materi authorized DNS server ya teman-teman. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama itu konsep authoritative DNS server, ada clone Debian web server, konfigurasi zone file dan lain sebagainya. Memasuki materi yang pertama yaitu konsep authoritative DNS server ya teman-teman. Di sini kita buka metodologinya. Nah, oke. Jadi di sini konsep dari authoritative DNS server itu menghapus request IP ya teman-teman, menghapus request IP ke Google ataupun kita menghapus request DNS server Google ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses facebook.com itu kita sudah langsung memiliki IP ya teman-teman, atau udah disetting pada lokal DNS server. Nah, jadi kelebihannya itu kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat perluasan data ya teman-teman. Oke, masuk materi yang kedua yaitu clone Debian untuk web server ya teman-teman. Ini kita masuk ke virtual machine-nya. Nah, jadi di sini kita perlu melakukan clone karena kita akan membuat satu server yang akan dijadikan sebagai web server dan server satu akan kita jadikan sebagai local DNS server ya teman-teman. Di sini kita buka virtual machine, lalu kita clone yang server satu dan namanya dengan web server. Seperti ini. Lalu kita yang tunggu. Sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah itu kita start. Sampai di sini, jika teman-teman agar tidak menginstal ulang itu bisa ke sistem, terus ininya diurutkan ya teman-teman. Yang urutannya itu yang pertama itu hard disk, lalu yang kedua itu optical, dan yang ketiga yaitu floppy. Kita coba klik IP-A. Nah, di sini itu untuk IP-nya itu masih 10.10.2 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk ke root. Di sini kita sudah masuk root, lalu kita coba kasihkan perintah yaitu ini. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini untuk address-nya itu kita ganti agar seperti di topologi itu menjadi 4. Lalu gateway-nya masih sama, kita Ctrl X. Dan di sini kita coba sistem CTL ya teman-teman. Ini lalu kita enter. Dan di sini kita coba IP-A kembali. Nah, di sini untuk IP-nya sudah berganti menjadi 10.4 ya teman-teman. Di sini kita clear terlebih dahulu. Ini kita coba mengganti hostname-nya. Dan perintah yaitu nano network /etc /hostname. Oke, memasuki materi yang ketiga yaitu konfigurasi zone file ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan buat IP 10.10.4 itu menjadi web server dan 10.10.2 itu menjadi lokal DNS server ya teman-teman. Di sini kita buka pada web servernya. Nah, udah login, lalu kita masukkan passwordnya. Sini kita masuk ke root. Nah,
Oke, jadi di sini kita install bin 9 terlebih dahulu. Apt install bin 9 seperti ini, lalu kita enter, kita tunggu sampai selesai. Ini sudah selesai, lalu kita coba kasihkan perintah yaitu cd/etc/bin. Seperti ini, kita enter, kita sudah masuk ke bin sebelumnya, lalu kita kasihkan perintah yaitu nano name.conf .local. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita ke paling bawah, lalu kita kasihkan perintah yaitu non. Terus kita kasihkan perintah yaitu misal ini, lalu kurung kurawah ini, kita enter, kita tab, dan kita kasihkan perintah yaitu tipe master. Seperti ini, tipenya master, lalu kita titik koma, kita enter, lalu kita tab lagi, lalu kita kasihkan perintah yaitu file, ataupun kita mau naruhnya di mana, di /etc/bin misal debian taruh ini, lalu kita enter, kita tutup, lalu kita kasihkan perintah lagi yaitu kita enter aja, lalu kita kasihkan perintah yaitu zone sama IP sini ya teman-teman, 10.10.10.in addr ataupun address .arpa. Lalu di sini kita kurung kurawah, kita enter, kita tab menjadi tipenya itu master seperti ini, lalu kita enter dan kita tab dan kita pilih file /etc/bin dan /db.10. Lalu kita ini, kita enter, dan kita Ctrl F seperti ini ya teman-teman. Oke, memasuki materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi forwarding file ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk di server 1, lalu kita masuk ke root. Nah, jadi sebenarnya kita sudah melakukan konfigurasi yang ingin kita lakukan ya teman-teman. Di sini kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini kan sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi yang db.roro ya teman-teman. Nah, jadi di sini sebelumnya kita belum membuatnya, dan maka dari itu kita akan mengkopinya saja dari db yang sudah ada ya teman-teman. Di sini kita coba kasihkan perintah yaitu cp db lokal, dan kita kasihkan perintah yaitu db.roro, lalu kita enter dan kita coba ls. Nah, di sini kita sudah ada ya teman-teman, yang tadinya itu belum ada db.roro, dan kita copy lalu ada. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasinya dengan perintah yaitu nano db.roro. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini kita ke bawah aja, dan untuk localhost-nya itu kita ganti menjadi .com ya teman-teman. Jangan lupa kalau misal di belakangnya com itu ada titiknya, jadi menjadi IP dari web server ya teman-teman. IP dari ininya terlebih dahulu.
10.10.2 seperti ini. Lalu di sini kita ganti ini, kita ganti 2, dan ini di atasnya itu kita ganti menjadi ra1.roro.com. Jangan lupa ada titiknya, lalu kita ke bawah. Untuk ini add-nya kita hapus menjadi ra1. Lalu di sini kita ini hapus saja, kita enter, lalu kita masukkan add, kita tab itu in, kita tab lagi, itu kita A, kita tab, dan kita konfigurasikan web servernya, IP web server menjadi 10.4, kita enter, lalu kita kasihkan berita yaitu www, kita tab ini, kita tab lagi menjadi cname seperti ini, kapital semua, lalu kita enter roro.com seperti ini. Jangan lupa titik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, belum masuk materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi ke server satunya. Untuk loopnya juga saya ganti. Lalu di sini kita ke bawah, tab 2, tab lagi, kita ns, tab, lalu di sini kita isikan yaitu sama ya teman-teman. Nah, di sini untuk localhost-nya itu kita ganti jadi ini. Kalau di sini itu untuk ininya menjadi 4. Sudah kita Ctrl X dan enter. Lalu di sini kita coba add roro. Oke, di sini seperti tampil. Lalu di sini teman-teman. Oke, memasuki materi yang ini yaitu verifikasi konfigurasi restart server ya teman-teman. Di sini kita buka ke server satunya. Nah, oke, jadi sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita akan merefresh agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi ya teman-teman. Jadi di sini memastikan aja untuk agar tidak error. Pada sebelumnya kita itu masuk ke root, lalu kita ke /etc/ ya teman-teman di server 1, lalu kita kasihkan perintah yaitu name change of ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, jadi tidak ada output ataupun tidak ada perintah, itu berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita kasihkan perintah yaitu check zone.
jackson.roro.com db.roro ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita di sini seperti ini. Nah, karena tadi kita kurang menambahkan titik di akhir.com ya teman-teman, jadinya seperti ini. Nah, oke, jadi semuanya sudah oke. Dan seperti itu cara untuk refresh file ya teman-teman. Hasil dari kita ngecek dengan perintah ini ya teman-teman, result. Nah, di itu nanti seperti ini untuk servernya ataupun ini yang baru ditambahkan yang app server 10.10.2 itu jadinya di sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya.